Bab 3694. Kaisar Kera memanggil. Apakah bisa? Kalau tidak bisa, tidak usah. Paman Yuan sedikit ragu. Kudengar lengan yang tumbuh kembali dengan pil dewa berbeda jauh dengan tubuh Taois. Lagi pula aku sudah terbiasa dengan satu lengan, jangan sampai nanti malah jadi tidak nyaman. Tidak serepot itu, lenganmu masih ada di tas penyimpananku, aku hanya perlu langsung menyambungkannya, tidak harus serumit menumbuhkan kembali lengan. Kata Erikin sambil menggeleng. Paman Yuan yang merupakan kultivator fase penilaian 2 kegagalan, jika menumbuhkan kembali lengan dengan sederhana, memang akan bermasalah ke depannya. Lengan yang baru tumbuh, karena tidak mengalami pertumbuhan dengan kultivator, tidak bisa bekerja sama dengan baik dengan tubuh Taois. Seperti orang yang kuat tiba-tiba memiliki lengan yang lemah, akan tidak nyaman bahkan rasanya lebih baik tidak ada. Memerlukan kerja keras bertahun-tahun untuk menyesuaikan lengan dengan tubuh Taois. Namun setelah lengan kanan Paman Yuan dipatahkan olehnya, dia menggunakannya untuk menyerang Putri Xaviera. Akhirnya Erikin menyimpan lengan berbulu itu, meskipun menghubungkan kembali memerlukan sedikit keterampilan, tetapi Paman Yuan mengkhawatirkan terlalu banyak. Lenganku yang patah ada di kamu. Oke, aku akan kembali dan beristirahat sebentar. Tidak, aku akan beristirahat di sini saja, panggil aku kapanpun setelah energimu pulih. Paman Yuan sangat bersemangat, dia memberi isyarat kepada seorang pelayan untuk membawanya ke kamar tamu di mansion ini. Dan Erikin juga mengikuti pelayan dan masuk ke ruang latihan di mansion. Mansion ini khusus digunakan Kaisar Kera untuk melayani tamu-tamu terhormat, jadi segala macam formasi tersedia di aula kecil, dan di luar formasi pengumpulan roh ada tirai cahaya Reiki, yang telah menutupi Reiki yang kuat. Duduk bersila di dalam, Erikin akhirnya bisa menghela napas dan merasa santai. Beberapa hari ini benar-benar berbahaya, dia selalu merasa tegang. Sekarang akhirnya bisa berhenti dan beristirahat sejenak. Erikin memejamkan mata, dia langsung memasuki ruang memurnikan obat, mengeluarkan botol pencuci roh, dan langsung mengeluarkan cairan spiritual, sehingga Reiki memenuhi seluruh ruang memurnikan obat. Roh pedang sialan itu, dia membuatku menjadi kambing hitam. Merasakan Reiki memenuhi sekelilingnya, Erikin tidak tahan untuk memelototi pola pedang di lengannya. Dengan adanya kambing hitam, dia akhirnya memecahkan kasus. Sebelumnya dia langsung dimasukkan ke dalam penjara begitu siuman di kolam peri, oleh karena itu dia juga belum sempat memeriksa cairan spiritual kolam peri dengan cermat. Jadi kali ini masuk lagi, dia merasakannya dengan cermat. Kekuatan cairan spiritual kolam peri, dia tidak dapat menyerap 1/10-nya. Bahkan jika dia bisa menyerapnya, dia tidak bisa hanya pulih ke fase transendensi. Jelas, roh pedang menggunakan tubuhnya sebagai saluran untuk menyerap semua cairan spiritual kolam peri, lalu hanya membiarkan Erikin meminum sedikit. Dia juga menyalahkan Erikin atas kerusakan kolam peri. Jika dipikir-pikir, roh pedang iblis ini bisa menelan begitu banyak, seharusnya karena ketika roh pedang membunuh dewa iblis waktu itu, dirinya juga menguras banyak energi. Benda ini, aku harus menemukan cara. Erikin menggeleng dengan tak berdaya dan mulai berkultivasi dengan tenang. Namun, Erikin ditakdirkan untuk sulit bersantai akhir-akhir ini. Setelah berkultivasi selama sekitar 2 jam, terdengar suara langkah kaki dari luar aula. Master Obatkin, Kaisar Iblis Kera memanggilmu. Kaisar Kera mencariku. Apakah masih ada masalah dengan Putri Xaviera? Erikin membuka matanya, kebingungan terlintas di matanya.
Erikin tiba di tempat tinggal Kaisar Kera mengikuti utusan yang dikirim. Dia melihat sekeliling, itu adalah tempat yang mirip dengan ruang kerja. Sepertinya tidak ada masalah dengan Putri Xaviera. Erikin, duduklah. Kaisar Iblis Kera sedang duduk bersila di sofa empuk saat ini, tidak ada kayu penopang. Dia menyuruh Erikin untuk duduk bersamanya di seberang meja. Kemudian Kaisar Iblis Kera memberi isyarat, beberapa pelayan datang dan meletakkan 2 teko giok dan cangkir di meja. Klan Iblis berbeda dengan kultivator biasa, kami tidak suka minum teh spiritual yang pahit, tetapi kami suka membuat bir dengan berbagai jenis buah spiritual langka. Ini adalah bir buah spiritual kera terbaik klan Kera, cocok untuk orang yang baru pulih dari sakit, kamu bisa mencicipinya. Kaisar Iblis Kera menyuruh pelayan untuk mengisi gelas Erikin, kemudian beberapa pelayan pergi. Aromanya sangat wangi. Erikin tidak perlu merasakannya dengan cemat, hanya mencium aroma bir yang dituangkan dan aromanya memenuhi ruangan. Dia sudah bisa merasakan rasa manis yang menyenangkan. Cicipilah, jangan khawatir, tidak ada racun. Kaisar Iblis Kera tersenyum. Erikin juga tidak ragu-ragu dan langsung meminum bir buah spiritual kera tersebut. Jika Kaisar Iblis Kera ingin membunuhnya, dia pasti sudah mati ratusan kali, tidak perlu serepot ini. Bir spiritual masuk ke tenggorokan, Erikin langsung merasakan energi hangat mengalir ke organ-organ tubuhnya, kemudian mengalir ke seluruh tubuh. Energi ini tidak panas, tetapi memberi orang perasaan hangat, seperti berjemur di musim dingin, sangat nyaman. Ini bir yang sangat enak. Mata Erikin berbinar dan dia memuji dengan serius. Bir spiritual yang pernah dia cicipi tidak sedikit, terutama setelah mendapatkan berbagai jenis bir spiritual di Istana Joker Bay, dapat dikatakan bahwa dia memiliki wawasan yang luas. Tetapi dalam hal melatih tubuh Taois, bir buah spiritual kera ini bahkan sebanding dengan bir spiritual naga silver. Hehe, kekuatan tubuh Taoismu memang bagus. Kaisar Iblis Kera tersenyum. Sebelumnya aku pernah mengundang beberapa kultivator biasa untuk mencicipinya. Setelah orang-orang itu meminumnya, seluruh tubuh mereka memerah, dan mereka berteriak seolah-olah mereka terbakar. Sambil berbicara, Kaisar Iblis Kera langsung mengambil teko giok. Oh iya, klan Kera suka langsung minum dari teko, jadi aku akan langsung minum. Karena melihat Kaisar Iblis Kera tidak buru-buru membicarakan intinya dan suasana hatinya bagus, jadi Erikin tidak merusak suasana. Dia menyingkirkan cangkir, mengambil teko giok mengikuti Kaisar Iblis Kera, dan langsung meminum beberapa teguk. Ketika melihat Erikin tidak meremehkan sikapnya, dan sebaliknya meniru cara klan Kera meminum bir, senyuman Kaisar Iblis Kera semakin hangat. Bagaimana, ini lebih baik dari teh spiritual kalian kan? Kata Kaisar Iblis Kera. Aku harus mengatakan bahwa kalian para manusia sangat munafik. Minuman pahit seperti teh spiritual dibilang manis dan mengatakan ada aftertaste yang manis. Aku meminumnya puluhan kali juga tidak merasakan rasa manisnya. Karena semuanya pahit, kenapa tidak minum bir? Erikin tersenyum tak berdaya. Kedua klan berbeda jauh, jadi sulit untuk menjelaskan perbedaannya. Setelah menghabiskan setengah teko bir, Erikin merasa tubuhnya perlahan memanas dan berkeringat deras, kemudian dia merasa sangat santai. Kaisar Iblis Kera mengundang Erikin bukan untuk membuat Erikin mabuk. Ketika melihat Erikin meletakkan teko dan menyeka keringat di tubuhnya, dia juga meletakkan teko sambil tersenyum dan tidak menasihati Erikin lagi. Erikin, apa kamu tahu kenapa aku memanggilmu? Pada saat ini, Erikin tidak bertanya, sebaliknya Kaisar Iblis Kera berinisiatif untuk berbicara. Tidak tahu, kata Erikin dengan jujur.
Aku ingin tahu kemana kamu akan pergi setelah ini. Tanya Kaisar Iblis Kera. Tentu saja pergi ke rapat terbesar. Aku mendengar bahwa ini adalah acara besar daratan Jeoshu. Tentu saja aku juga ingin melihatnya, kata Eric Kin. Bersambung.